Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan mahasiswa. Selamat datang kembali di video pembelajaran mata kuliah Internet of Things Universitas Hayam Wuruk Perbanas. Video ini menyajikan materi pertemuan 5 tentang sensor dan aktuator untuk Internet of Things. Jadi, rekan-rekan mahasiswa akan mempelajari peran sensor dalam IoT dan macam-macam sensor yang dapat diimplementasikan untuk sistem IoT. Sebelum masuk ke materi, saya ingin menginformasikan bahwa di video ini akan ada beberapa soal dalam bentuk pilihan ganda yang harus rekan-rekan mahasiswa kerjakan. Bacalah setiap soal dengan teliti dan berikan jawaban rekan-rekan mahasiswa. Baiklah, kita masuk ke materi tentang sensor dan aktuator. Tujuan pembelajaran atau capaian pembelajaran pada pertemuan kelima ini yaitu mahasiswa harus mampu mendemonstrasikan sensor dan aktuator. Kemudian kita akan mengenali apa itu sensor. Jadi sensor adalah perangkat yang merasakan fenomena fisik yang terjadi di lingkungan sekitar kita. Sensor itu sendiri dapat diklasifikasikan berdasarkan keluarannya atau outputnya, sebagai sensor analog atau digital ataupun sesuai dengan tipe datanya, bisa berupa skalar maupun vektor. Nah, sensor itu terbagi menjadi dua, yaitu sensor aktif dan sensor pasif. Apa itu sensor aktif? Jadi sensor aktif adalah sensor yang memerlukan sinyal listrik. Sekebalikannya, sensor pasif adalah tidak memerlukan daya eksternal dan langsung menghasilkan respon keluaran. Berikutnya adalah macam-macam sensor. Yang pertama adalah sensor infrared. Sensor infrared atau inframerah ini dapat mengukur sifat fisik yang peka terhadap suhu menggunakan sinar inframerah. Pengukuran dengan sensor inframerah ini dapat dilakukan tanpa kontak langsung dengan objek yang diukur, sehingga tidak terjadi gesekan dan memiliki keunggulan dalam hal sensitivitas yang tinggi, kemudian respon yang cepat, dan lain-lain. Nah, pada sensor infrared ini juga dapat disesuaikan kepekaannya menggunakan potensiometer. Berikutnya adalah sensor suhu dan kelembapan. Sensor suhu diperuntukkan untuk mengukur suhu di lingkungan, sedangkan sensor kelembapan mengukur kadar air di udara. Salah satu contohnya adalah sensor termokouple yang dibuat dengan menggabungkan dua jenis logam yang berbeda pada satu ujungnya. Sedangkan termistor adalah perangkat sensor suhu yang resistansinya atau hambatannya itu berubah sesuai dengan suhu dan dibuat dari bahan semikonduktor. Sedangkan sensor kelembapan menggunakan pengukuran kapasitif yang bergantung pada kapasitansi listrik. Nah, adapun contoh lain seperti sensor DHT11 maupun sensor DHT22 yang dapat digunakan untuk mengukur suhu dan kelembapan. Baik para mahasiswa yang sedang belajar, demikian paparan materi pada video ini. Silakan mahasiswa untuk menyimak video pembelajaran di pertemuan kelima di video berikutnya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.